Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari SMK Negeri 1 Sarmandi, calon juru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh guru hebat, yaitu Ibu Yuyun Aryani. Beliau mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Sarmandi. Assalamualaikum Ibu Yuyun Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Yuyun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya Kak Ilham? Alhamdulillah baik-baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini, sebelum kita melakukan observasi atau supervisi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Iya. Jadi untuk tujuan dari observasi atau supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yuyun pada saat nanti waktu observasi. Dan selanjutnya untuk pra-observasi ini untuk melihat kesiapan Ibu Yuyun nanti pada saat melakukan observasi di kelas nanti. Ya, baiklah Ibu Yuyun, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Yuyun pada saat pra-observasi ini. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan nanti pada saat observasi. Iya, untuk tujuan pembelajarannya nanti hari Kamis ya di kelas observasi di kelas 10 ATPH rencananya. Karena tujuan pembelajaran saya menganalisis kuat medan gravitasi bumi, kemudian menunjukkan besarnya kuat medan gravitasi di wilayah sekolah. Oke, baiklah Ibu Yuyun, untuk tujuan pembelajarannya tadi itu adalah untuk menganalisis kuat medan gravitasi. Terus yang selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak akan dicapai oleh Ibu Yuyun nanti pada saat melakukan proses pembelajaran ini. Area pengembangannya di sana tujuan akhirnya siswa nanti dapat menghitung kuat medan gravitasi di wilayah sekolah yang identik dengan percepatan gravitasi. Anak-anak kan selama ini tahunya mau percepatan gravitasi itu nilainya sekian 9,8, tapi di sini saya menyuruh siswa itu berkelompok untuk menentukan dari mana datangnya nilai itu 9,8 dan 10. Tentunya mereka sudah tidak bertanya lagi nanti dari mana datangnya nilai itu ya, nilai percepatan gravitasi. Nanti akan dikaitkan dengan kuat medan gravitasi di sekolah. Oke, baiklah. Jadi pengembangannya cukup luar biasa ya Ibu Yuyun. Jadi sampai nanti siswa akan mengetahui titik yang untuk yang 9,8 itu ya. Nilai percepatannya itu gravitasi. Nah, selanjutnya nanti pada proses yang berjalan untuk kira-kira strategi yang digunakan, yang dipersiapkan oleh Ibu Yuyun pada saat nanti proses pembelajaran yang dilakukan. Oke, strategi yang saya gunakan di sini saya menggunakan discovery learning. Metode pembelajarannya ada metode ceramah interaktif, ada tanya jawab, kemudian praktikum juga. Di sana di awal pembelajaran sesuai dengan sintaksis discovery learningnya saya ada stimulus di sana. Di awal saya menyediakan gambar tentang gaya tarik meteor yang jatuh ke bumi bagaimana. Kemudian saya memberikan pertanyaan kepada siswanya untuk menyelesaikan masalahnya kenapa meteor itu bisa jatuh ke bumi, apa hubungannya nanti dengan materi yang kita lakukan. Kemudian muncul jawaban-jawaban dari siswanya. Setelah itu siswa itu diajak untuk berdiskusi kelompok. Kemudian melakukan praktikum. Setelah melakukan praktikum kemudian dipresentasikan, nanti akan mendapatkan hasilnya dari jawaban-jawaban pertanyaan di awal tadi disimpulkan sama-sama. Kemudian setelah dipresentasikan dan jawab bersama teman-temannya, didapatkan kesimpulan dari apa yang mereka permasalahkan di awal pembelajaran. Oke, baiklah. Jadi untuk strateginya seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira untuk medianya, ya media pembelajaran yang Ibu Yuyun lakukan nanti, kira-kira
media yang seperti apa yang bisa digunakan? Oke, karena ini ada metode praktikum, jadi di awal saya jelas menyediakan LKPD dalam lembar kerja peserta didik. Kemudian ada sarana dan prasarana untuk praktikumnya. Kemudian statif aja saya bikin sendiri di rumah. Kemudian saya aplikasikan di sekolah, kemudian ada pendulum, segala macam benang, semuanya kita sediakan sarana prasarana biar lebih menyenangkan kalau siswanya belajar. Tidak hanya teori tapi lebih kalau dengan praktik siswa lebih menyenangkan saya rasa. Ya, jadi terima kasih Bu Yen ya. Nanti selain dari itu tadi itu, yang intinya itu nanti itu adalah strateginya, terus yang kedua metodenya, yang ketiga medianya. Media yang digunakan nanti itu adalah selain dari LKPD juga disiapkan bahan praktek ya, sehingga memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar ini. Iya benar. Nah, jadi Ibu Yuyun, terima kasih sudah berada bersama saya, karena sebelum saya melakukan observasi ada kegiatan pra-observasi yang dilakukan. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini saya sudah lakukan. Terus nanti untuk waktu kegiatan observasi yang kita lakukan kira-kira kapan Ibu Yuyun? Hari Kamis. Hari Kamis. Jam berapa itu? Pertama sampai jam ketiga. Jam pertama. Jam pertama sampai jam ketiga di kelas 10 ATPH. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu Yuyun yang sudah menemani saya dan berada bersama saya melakukan pra-observasi, percakapan pra-observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kalau kita sarapan berarti energi kita untuk belajar ada ya, banyak ya. Oke, semangat belajar hari ini? Oke, ketua kelas Rahman, siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua ya? Satu dulu. Satu siapa? Beres tuh. Restu, kenapa Restu? Saya dijenguk. Sudah dijenguk? Belum. Kapan mau dijenguk? Pagi. Kalau bisa, kalau ada tamu yang sakit itu harus dijenguk ya, baru semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa yang kita ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Terus ya. Oke, untuk materi kita hari ini berkaitan dengan materi kita yang kemarin ya. Apa materi kita yang kemarin? Tentang gaya grafik. Nah, sekarang kita masuk ke kuat medan grafik adaptasi.
9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, benar nggak nilai medan gravitasi itu segitu? Itu yang kita selidiki sekarang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau mendefinisikan berapa sih besar kuat medan gravitasi atau yang sama dengan percepatan gravitasi. Nilai G itu 9,8 atau 10. Kalian penasaran kan dari mana datangnya nilai itu kan? Biasanya kita tahu di fisika G itu 10 atau 9,8. Tapi penasaran dari mana datangnya? Ya? Oke, ya, hari ini kita akan belajar itu. Kuat medan gravitasi itu dilambangkan dengan huruf G, ya. Rumusnya ada G besar, kemarin sudah belajar. Kemudian M per R pangkat 2. Di sini adalah massa bumi. Massa bumi besar sekali ya, sampai 10 pangkat 5,68 kali 10 pangkat 24 kilogram. Banyak sekali. Paling besar sekali kalau massa bumi. Kemudian kalau R ini adalah jari-jari atau jarak ke pusat bumi. Kalau kita kan berdiri di atas, paling atas bumi, kalau pusatnya di dalam sana kan. Jadi nggak mungkin kita cari G itu dengan nilai yang ini. Jadi kita pakai rumus percepatan gravitasi yang menggunakan gerak harmonis sederhana, menggunakan itu statik itu segala macam ya. Jadi nilai G kalau kita pakai gerak harmonis sederhana, nilai G kita dapatkan dengan 4 pi kuadrat kali ini apa? L dibagi T pangkat 2. Jadi 4 pi kan nilai pi kalian sudah tahu kan? 3,14 kalau di lingkaran. Kemudian nilai L ini apa L? Panjang itu yang kita pakai panjang benang itu ya. Kemudian T ini apa? Periode waktu untuk satu kali putaran ini. Satu kali putaran itu dari awal sampai kembali lagi ke dari titik ini kembali lagi ke titik ini. Makanya hitungnya ini satu ayunan, ini 2, ini 3. Pokoknya sampai ibu kita nanti sampai 10 kali getaran ya. 10 kali getaran nanti dapatkan nilai periodenya. Waktunya berapa? Misalnya permaisuri dapatnya di stopannya waktunya 8 detik. Nah, kemudian selama 10 kali ayunan, periodenya 8 dibagi dengan 10 itulah periodenya. Nanti setelah didapatkan nilai L-nya panjang kalinya kamu ukur pakai apa nanti? Pakai penggaris. Nanti panjangnya pasti perlu ubah ya. Nanti yang panjang dulu, terus yang sedang, kemudian yang pendek. Kalau sekitar 1 atau 2 kali percobaan ya. Oke. Untuk selanjutnya kita bagi dulu kelompok. Sebelum kita praktikum kita bagi kelompok. Udah pas ini ya. 3 orang. Ini untuk bagikan LKS-nya. Oke, sudah. Coba dilihat untuk tujuan penyelidikannya apa itu? Kelompok 1 tujuannya apa itu? Mendefinisikan dasarnya kuat medan gravitasi di wilayah sekolah. Oke, mendefinisikan besarnya kuat medan gravitasi di wilayah sekolah. Yang sama dengan kecepatan gravitasi berapa tadi nilainya? 9,8 atau 10. Itu yang kita buktikan. Kemudian langkah kerja untuk alat bahan nomor 2. Yang pertama apa itu? Statif. Mana yang namanya statif? Ayunya. Oke, silakan yang pertama. Itu tidak hanya dulu. Matikan layar setelah
5 ditambah 9,8. Oke, dibagi 2 Pak. Hasilnya benar nggak 9,8? Benar dan mendekati. Sudah? 9,6 ditambah 8,4 dibagi berapa? 2. Oke, berapa hasilnya? 9 meter per sekon kuadrat. Oke, benar nggak? Benar. Mendekati ya. Mendekati. Yang paling mendekati kelompok Mendekati. 1, 9,7. Kalau itu kan 9. Nggak apa-apa, kan berbeda. Berbeda. Ya. Oke. Berarti Terus presentasinya? Oke, karena semuanya sudah selesai praktikum, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi ke depan hasil praktikum. Silakan untuk nomor 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil percobaan pertama hasilnya adalah 11,45 meter per sekon kuadrat. Hasil percobaan kedua hasilnya adalah 7,95 meter per sekon kuadrat. Jadi hitungan rata-rata gravitasi dari dua percobaan itu adalah 9,7 meter per sekon kuadrat. Oke, sesuaikan dengan yang monitornya. Sesuai. Yang tadi berapa? 9,8 atau 10 meter per sekon. Per sekon. Oke, bagus datanya kelompok 1 tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Rahman, kelompok. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil percobaan pertama yaitu 9,6 meter per sekon kuadrat. Percobaan kedua 8,4 meter per sekon kuadrat. Jadi hitungan rata-rata gravitasinya 9 meter per sekon kuadrat. Oke, sesuaikan dengan kalinya. Sesuai yang dengan tadi. 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Oke, dua kelompoknya bagus semua ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi gimana? Untuk kesimpulan kita praktikum hari ini didapatkan nilai percepatan gravitasinya berapa? 10 atau 9,8. Itu di sini 9,7, ini 9 tapi mendekati 9,8 atau 10. Jadi dikatakan kalau medan gravitasi bumi itu sama dengan percepatan gravitasi. Nilainya kalian sudah tahu semua ya, sudah terbiasa kita dengan nilai G 10 atau 9,8. Jadi kalian nggak perlu nanya-nanya lagi dari mana datangnya itu nilai G kan, karena sudah kalian buktikan sendiri. Oke, tujuan kita hari ini mendefinisikan besarnya kuat medan gravitasi sudah selesai ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Untuk tugas selanjutnya dikirim ke WA-nya masing-masing ya untuk PM-nya ya. Semangat ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilham dari SMK Negeri 1 Sormandi, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani lagi oleh ibu guru hebat, yaitu Ibu Yuyun Aryani. Beliau mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Sormandi. Baiklah, Ibu Yuyun, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan terkait dengan pasca observasi. Yang pertama, saya ingin menanyakan terkait dengan perasaan Ibu Yuyun pada saat melaksanakan observasi pada kelas 1 atau pihak kemarin. Terima kasih Pak Ilham. Jelas kalau perasaan saya sangat bersemangat ya dan bahagia dalam melaksanakan observasi kemarin. Bertemu dengan siswa-siswa saya dengan harapan semangat saya juga tertular kepada siswa saya, dan mereka juga semoga mereka juga bisa bersemangat menerima ilmu dari saya. Dan pada saat pembelajaran kemarin mereka juga kelihatan sangat bersemangat dalam melakukan pembelajaran hari itu. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, jadi siswa semua itu kemarin jadi termotivasi, biar mereka semangat dalam belajar. Ya, baiklah. Yang kedua, bisakah Ibu Yuyun ceritakan kembali tentang area pengembangan atau langkah-langkah yang dilakukan ataupun tahapan yang dilakukan Ibu Yuyun pada saat melakukan proses belajar kemarin? Iya, kemarin Pak, untuk kegiatan awal untuk Pak Ilham sudah tahu apa yang saya lakukan, tapi saya fokus ke kegiatan intinya, di mana di sana saya di awal sesuai dengan sintaks discovery learning yang saya rencanakan di awal itu, saya memberikan stimulus berupa gambar meteor yang jatuh ke bumi, kemudian saya tanyakan itu kaitannya dengan materi kita pada saat itu apa. Kemudian setelah itu muncullah permasalahan yang diidentifikasi oleh siswa itu sendiri. Kemudian saya mengajak siswa itu untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara berdiskusi kelompok, melakukan praktikum, kemudian mempresentasikan hasil praktikum. Kemudian setelah dipresentasikan, kemudian ditariklah kesimpulan dari apa yang sudah menjadi permasalahan di awal. Kemudian sama-sama kita simpulkan. Seperti itu Pak Ilham. Ya. Jadi sangat bagus sekali kalau menurut saya Ibu Yuyun. Nah, selanjutnya Ibu Yuyun, menurut Ibu Yuyun sejauh mana area pengembangan yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau bagaimana? Ya, saya rasa 90% sudah sesuai Pak, sudah sesuai dengan sintaks discovery ini, sudah sangat terarah, sudah sangat berurut. Jadi cuma di situ lebih ditekankan kepada kepercayaan diri siswanya saja, karena di sana masih banyak yang kurang memahami prosedur praktikum yang ada di LKPD. Jadi saya menekankan ke siswa itu bagaimana membimbingnya itu lebih lagi, karena kan mereka itu kalau membaca saja untuk prosedurnya kayaknya tidak terlalu memahami Pak Ilham. Jadinya saya harus lebih banyak memberikan bimbingan ke situ, ke pelaksanaan prosedur praktikumnya agar lebih maksimal lagi hasilnya Pak Ilham. Oke, baiklah, artinya siswa itu selain dari mempersiapkan diri, juga mereka harus pengembangan wawasannya terkait dengan pembelajaran itu harus dilakukan ya Pak ya? Iya, kepercayaan dirinya juga harus ditingkatkan lagi. Mereka kadang-kadang melakukan praktikum padahal sebenarnya ada di LKPD cara-cara yang cuma mereka ragu, jadinya di situ saya memberikan bimbingan. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu Yuyun, terkait dengan observasi pada saat melakukan pembelajaran kemarin, ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu rasakan ketika pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Ya, hambatannya kekurangan sarana dan prasarana yang memadai saja, karena alat dan bahan praktikumnya saja saya buat dari rumah, tidak disediakan di sekolah. Jadinya butuh biaya lagi untuk pengadaan alat segala macam. Kemudian kepercayaan siswa juga, kepercayaan dirinya siswa juga agak kurang Pak Ilham. Jadinya saya
Kemudian jadi hambatan-hambatannya itu terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah itu ya. Ya misalnya contoh misalnya alat prakteknya memang masih kurang atau kurang memadai. Nah kira-kira tadi ada yang saya tangkap ada siswa kurang maksimal atau kurang percaya diri ya. Kira-kira apa penyebabnya ya, selain dari apa yang diucapkan tadi, penyebabnya sehingga siswa ini kurang percaya diri bagaimana? Sepertinya kurang kesadaran diri dari siswanya akan ilmu itu. Seharusnya kan fungsi ilmu itu untuk apa, untuk dirinya itu kurang ada kesadaran aja. Kalau sebenarnya ilmu itu harus didapatkan karena pasti ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya kurang kesadaran diri aja akan manfaat ilmu yang kita pelajari itu. Kemudian kurang semangat, segala macam itu masih ada padahal kurang semangat belajar. Itu aja mungkin dari faktor dalam dirinya atau gimana, kurang suka mata pelajaran IPA atau gimana, ya mungkin seperti itu. Ya, baiklah, artinya kurang semangatnya siswa ini mungkin nanti bisa kita memberikan strategi-strategi yang baru. Mungkin misalnya kurang semangat, mungkin ada motivasi yang ibu berikan itu. Tapi alhamdulillah saya lihat itu sangat luar biasa ya. Apa 90%-nya ada, tapi ada kekurangan semangat itu paling sekitar 10% apa ya. Betul. Hal yang lumrah lah kalau menurut saya lihat kondisi kita pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya Ibu Yun, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan terkait dengan yang sudah Ibu rencanakan? Kita lanjutkan. Ya, berhubung tadi masalah saya di kekurangan sarana dan prasarana, mungkin saya akan mencatat nanti alat-alat praktikum yang masih kurang itu nanti akan saya laporkan ke pihak sekolah, ke bendahara bos atau ke kepala sekolah untuk mengadakan alat-alat tersebut untuk kedepannya gitu. Kalau bisa untuk laboratorium IPA juga diadakan karena kan kita kan biasanya praktek IPA itu di kelas atau di luar, tapi belum ada untuk lab IPA-nya atau kit IPA aja di percobaan itu belum ada. Jadi kalau bisa gitu disediakan untuk sekolah. Oke, baiklah Bu Yun. Nah, dari acara lanjut ini kira-kira kapan waktu rencana ini bisa dilaksanakan? Misalnya contoh yang sederhana saja, misalnya kegiatan-kegiatan yang sederhana yang bisa dilakukan terkait dengan kekurangan yang seperti yang Ibu katakan tadi. Masih cepat ya Pak Ilham, nanti kan ada kas untuk bos itu kan nanti kan saya sebelum itu saya sudah mengajukan ke bendahara bosnya untuk pengadaan alat segala macam. Kemudian untuk perubahan untuk semangat siswanya juga bisa dimotivasi dan mengambil strategi mungkin karena bukan discovery, mungkin inquiry atau problem designing untuk selanjutnya. Ya, baiklah Ibu Yun, jadi terima kasih ya. Jadi alhamdulillah percakapan pasca observasi ini bisa kita lakukan dengan baik. Saya harap kedepannya Ibu Yun tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar dan untuk strategi belajarnya mungkin ditambahkan lagi supaya siswa termotivasi lagi. Ya, baiklah, terima kasih wawancara ataupun percakapan pasca observasi. Dari saya mungkin sudah sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.